Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum gak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ceramah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hidayah, dan juga ada Buya Yahya, dan kalau nggak salah ada Ustadz Basalama juga nantinya yang akan kita bahas ya di video kali ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat akhir-akhir ini penolakan gereja itu terus terjadi, bukan berhenti atau mereka kemudian takut untuk melarang gereja, pembangunan gereja, ibadah-ibadah orang Kristen. Justru yang terjadi semakin marak, semakin berani, semakin mereka lakukan di setiap provinsi, hampir begitu teman-teman sekalian. Nah kali ini kenapa bisa terjadi demikian, inilah yang kita bahas ya. Ternyata itu karena ada ceramah-ceramah daripada tokoh-tokoh agamanya. Seperti Ustadz Abdul Somad tadi. Dapat dosa terus. Ya setiap kali bunyi kelenteng, bunyi gereja kah, lonceng gereja atau apalah itu, baru dosanya dihajar terus oleh malaikat ya. Sampai selama-lamanya itu akan dapat dosa jariah, kata dia. Jariah ya, begitu ya. Nah teman-teman sekalian, ini sangat memberikan sebuah ketakutan ya kepada tokoh pemerintah pada akhirnya. Karena apa? Karena mereka punya misalnya kapasitas di situ sebagai orang-orang pemerintah, sebagai kepala desa, kadus, RT, ya kan? Lalu mereka takut untuk memberikan dukungan ini, gitu ya. Kan syarat daripada IMB ya, SKB 2 Menteri itu kan harus ada tanda tangan orang sekitar gitu ya. Nah, otomatis mereka takut tanda tangan ini, takut memberikan rekomendasi ini. Sehingga apa? Penolakan gereja itu akan terus terjadi teman-teman. Nah seperti apa video dan ceramah mereka? Mari kita simak baik-baik teman-teman sekalian sebelum kita berkomentar lebih jauh. Berikut videonya. Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum gak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Wajar saja. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat.
Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar Anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar Anda bisa milih. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu Anda tinggalkan, Anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, Anda dapat. Jadi jangan sampai Anda gunakan tangan-tangan Anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Nah, tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Buya mau menanyakan seorang pejabat. Pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan? Dan tidak ada orang muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik, di kampung orang Kristen saja, boleh nggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu dihebohkan kan oleh mereka. Ini orang Islam pakai surat keputusan perkumpulan ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan. Jadi seantara untuk mengizinkan agama-agama persatuan agama, komunikasi agama itu apa? Bukan yang ada. Jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh semua agama di situ. Nah ini Ustadz yang dibohongi ini. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, kiai saya ingin bangun gereja di sini. Kiainya sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, nggak enak. Iya, kiai bodoh jadi ya. Ya enggak. Islam itu jelas. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan. Kalau tidak ada kaum Nasrani ya tidak diperkenankan. Apalagi kaum Nasrani cuma 1-2. Bagaimana 1-2? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasrani. Di tempat komunitas kaum Nasrani yang ada di Maluku atau yang ada di Manado yang di sana. Komunitas kaum Nasrani atau itu. Boleh enggak Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Wajar saja. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Toleran. Jadi aturannya sebenarnya enggak ada kok, tidak adil itu enggak ada. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja, urusan tempat. Jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya. Surga. Hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain, apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian.
kita dukung ibadah mereka, dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebagian ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertobat kepada Allah. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana kemudian para ustadz-ustadz ini ya teman-teman sekalian, ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayah, ya Buya Yahya, kemudian ada Ustadz Basalama, dan kemudian ada Ustadz lagi yang satu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya melihat bahwa begitu banyak ustadz-ustadz yang ceramah, yang sama ya, seperti yang mereka sampaikan ini. Jadi, kalau terjadi intoleran, kemudian gereja itu mendapatkan izin, ya kan, itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali untuk didapatkan. Kenapa? Karena memang mereka sudah termakan daripada ceramah-ceramah seperti ini. Padahal teman-teman sekalian, tahu sendiri kita bahwa negara kita ini tidak mendukung satu agama saja. Jadi, pemerintah-pemerintah yang ada, baik itu kepala desa, ya mulai dari RT lah, RT, Kadus, Kades, Camat, Bupati gitu ya, kemudian gubernur ya, dan sampai kepada presiden dan seluruh jajaran-jajaran kepemerintahan, Polri, TNI dan segala macam semua ya, aparat-aparat yang ada di Indonesia ini. Itu kan semuanya bukan untuk satu agama saja. Maka itu tidak boleh kemudian berat sebelah. Ya. Apakah ketika pembangunan masjid itu, ya, ini bukan saya yang ngomong ya, tetapi Bang Permandi Arya atau Abu Janda yang mengatakan bahwa ya bisa ratusan ribu masjid yang ada di Indonesia ini tidak ada IMB-nya, ya, dan orang Kristen tidak pernah menuntut hal itu. Nah jadi teman-teman sekalian, terjadi penolakan di Cidahu ibadah Kristen. Terjadi di Depok kemarin baru-baru juga. Sudah ada IMB-nya. Demo lagi untuk cabut IMB-nya. Terjadi di Kalimantan Barat ya. Di Desa Kapur ya. Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Lalu terjadi lagi di Kalimantan Timur ya. Waktu itu di Samarinda. Penolakan gereja Toraja. Terjadi lagi ya di Lampung. Terjadi di mana-mana teman-teman sekalian. Ya. Di mana-mana intoleran terus terjadi. Kenapa? Karena memang ada ceramah. Biang kerok dari semuanya itu belum diamankan, belum didisiplinkan teman-teman sekalian. Sehingga ya terus terjadi kaum intoleran ini. Ya, jadi teman-teman sekalian silakan ya, seperti apa pendapat kalian dari ceramah-ceramah yang kalian sudah dengarkan? Ya silakan tulis di kolom komentar ya. Dan apakah kemudian kalian semakin mencintai agama yang katanya damai, tetapi kenyataannya ya teman-teman bisa tahu sendiri ya. Jadi kesimpulan ada di tangan kalian. Kalian mau pilih agama yang mana yang menurut kalian lebih masuk logika. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.